Salve, ada yang mengatakan begini, saya bangga menjadi Katolik karena bisa menikah beda agama. Mari kita lihat. Dari hukum kanonik nomor 1086, artikel pertama, dikatakan sebagai berikut. Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Lalu dari Kanon 1124, perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota gereja atau komunitas gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang. Nah, jadi jangan langsung bilang kalau gereja Katolik itu oke-oke aja. Jika sejak awal itu diinginkan oleh gereja Katolik, maka tidak perlu dalam hukum kanonik tadi dikatakan tidak sah, dilarang. Tidak perlu dikatakan seperti itu, ya kan? Memang di dalam situasi-situasi tertentu kita mengenal apa yang disebut sebagai dispensasi. Mari kita lihat dari Kanon 1086 artikel 2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon 1125 dan 1126. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih? Kita buka Kanon 1125 dan 1126. Kita buka Kanon 1125. Izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Yang kedua, mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya. Sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Yang ketiga, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Dari Kanon 1126, adalah tugas konferensi para uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas juga dalam tata lahir dan cara pihak tidak Katolik diberitahu. Jadi jelas ya, perkawinan campur itu bukan kondisi yang ideal, bukan kondisi yang diinginkan apalagi dibanggakan. Tetapi ini merupakan bentuk kemurahan gereja dalam berpastoral. Maka kaum muda tetaplah berjuang untuk mencari pasangan yang seiman. Dan orang tua, didiklah anak-anak Anda seturut iman yang benar. Berikanlah pengertian yang mendalam dalam diri anak-anak Anda akan iman Katolik. Tuhan Yesus memberkati.